Horas Indonesia, Horas Bangsa Batak. Look, Ini, pernah nggak dengar lagu anak Medan? pernah lah. Masa nggak pernah orang apanya itu booming itu. Mendunia kan? Iya. Nah. Jangankan orang Batak, orang luar Batak pun pasti tahu. Penciptanya kita panggil di podcast kita. Emang udah kau telepon dia? Udah datang, udah nyampe. Horas, Amang Boru. Horas. Horas, Amang. Inilah dia Amang Boru Freddy Tambunan. Freddy Tambunan. Seorang komposer besar Batak. Pencipta lagu anak Medan yang sudah mendunia. Orangmu bagaimana keluarga? Sehat-sehat semua, Bro? Sehat, tulang, sehat. Jadi kita mau bertanya ini yang Boru. Sebenarnya Amang Boru asalnya dari mana sih? Dari Siantar. Dari Siantar. Dari Siantar. Anak Siantar datang ke Jakarta. Memang dari Siantar sudah berhobi musik atau mencipta lagu? Sudah hobi mulai anak-anak, saya udah hobi mengarang-mengarang. Mengarang ya. Terus tahun berapa kira-kira datang ke Jakarta ini? Akhir tahun 69. Akhir tahun 69. Masih kacang hijau aku di situ. Kacang hijau dia Masih kacang hijau aku di situ. Belum lahir aku di situ. Akhir tahun 69 terus datang ke Jakarta langsung bergabung dengan dunia hiburan? Belum ya? Sebenarnya kemauan orang tua saya sekolah, kuliah. Jadi saya ke Bandung. Oh, ke Ke Bandung mau ke Unpad rencana. Jadi saya menginap menumpang tidurlah di rumah teman satu kampung. Di Bandung? Di Bandung, di Jalan Dago. Ya. Jadi supaya mengetahui informasi tentang masuk ke universitas ini, saya di situ sekitar 1 minggu. 1 minggu. Jadi waktu itu saya ke Unpad, bulan 2 saya rasa waktu itu mau masuk. Pulanglah saya ke sini. Pulang ke sini ketemulah teman. Di Jakarta? Di Jakarta. Ketemu kawan marga penjahitan. Dibawalah aku ke ini. Ke LCC namanya. LCC? LCC naik klub. Oh, naik klub. Oke. Ada temannya katanya di sana nyanyi. Itu Trio The King. Oh. Rupanya Trio The King ini satu orang, si Edwi itu satu kampung dengan saya di Siantar. Itu. Jadi kebetulan saya gitulah kayak ditogu-togu gitu, ditogu-togu ke sini ini. Ke sini diarahin diarahkan gitu. Jadi habis itu kira-kira pas tahun baru. Mainlah Pambers di Sarina. Pambers? Penjahitan ya? Iya, penjahitan persaudaraan malam muda-mudi. Dibawalah aku ke situ. Yang bawa? Si penjahitan ini. Dibawalah aku ke situ. Kenalannya sama orang itu kan. Kenalan. Diajaklah aku ke rumahnya. Jadi di situ aku tinggal. Oh, di rumah Pambers. Iya. Oh, di daerah Kebayoran. Hangtua Raya nomor 15. Tapi masih doli-doli waktu itu? Masih doli-doli. Berarti udah ngikut Pambers lah ya waktu itu. Jadi karena gagal aku yang karena udah malas pulang ke Bandung. Karena udah ketemu artis-artis ini, seniman-seniman ini, jadi nggak kepikiran. Akhirnya kursus lah aku. Kursus tata buku Bon AB. Di Salemba. Iya, mengerti ya. Itu mula-mulanya supaya nanti ada modal kerja gitu. Iya, mengerti. Jadi akhirnya saya kalau mau mencipta lagu si Benny ini dibawa aku ke puncak. Di sana 3 hari 4 hari. Jadi situlah aku sekalian belajar. Untuk bikin lagu ya? Bikin lagu itunya mula-mulanya. Berarti belajarnya dari Bang Benny almarhum ya? Iya, belajar. Ya karena saya lihatlah, saya ikuti dia. Kebetulan cuma aku aja kompak sama dia kalau dibawa kayak gini. Dan satu sangat fenomenal ciptaan Amang Boru kira-kira tahun 2000-an itu anak Medan itu. Mendunia. Iya. Itu biar kambing di kampung sendiri tapi banteng di perantauan. Itu satu
semboyan orang Batak itu dan sangat tepat mengena di hati orang Batak. Iya. Inspirasi untuk bikin lagu itu apa sebetulnya yang Bro? Sebenarnya karena penderitaan apalah ibarat pengalaman penderitaan waktu masih anak-anak saya dulu. Waktu SD saya udah kena fitnah. Difitnah seorang SD masih kelas 1 itu. Kelas 1 SD baru setengah bulan masuk. Saya langsung dijanggola ada cewek. Di sekolah? Di sekolah ini. Dijanggola. Apa salah? Aku pikir sedangkan saya pendiamnya, penyendiri. Kok dijanggola aku kupikir gitu. Datanglah bapaknya ditamparin aku. Bapaknya? Enggak, bapak udahnya. Bapak udahnya. Nah, ditampar sampai goyang gitu. Udah dijanggola. Masih umur 7 tahun. Cewek itu yang janggola ditampar udahnya lagi. Iya, ditamparin, dipanggil apa? Mengadu. Padahal saya enggak ngapa-ngapain. Itu satu apanya. Motivasinya ya. Jadi kedua kali. Jadi bukan cuma sekali itu. Di dalam kelas 1 SD itu. Sampai 3 kali begitu kena fitnah. Orang yang sama? Enggak, yang beda-beda. Baru yang keempat kali, setiap saya pulang sekolah ada yang ngintip saya. Menggebukin. Mau pulang dari sekolah. Ditunggu aku di depan rumahnya. Karena saya sendiri terus kan. Orang penyendiri. Iya. Digebukin. Tapi omong-omong untuk tulang Freddy, umurnya sekarang berapa? 76. 76. Masih Tahun 50. ingat kejadian yang di Janggola itu Ani itu. Masih hidup enggak? Masih. Luar biasa. Pernah di Komunikasi nggak? di komunikasi. Baru-baru ini. Baru-baru ini. Ibu itu bilang bagaimana? Iya, saya masih disalahkan, tapi baru saya konter, Nah. baru dia percaya. Masih ingat, tapi ibu itu masih ingat kejadiannya. Masih. Tapi sampai Baru. sekarang ibu itu masih sensi nggak sama tulang? Oh, enggak mungkin lah. Masih ini nggak? Emosian ngobrol. nggak sama tulang? Enggak. Oh enggak. Kebetulan sudah ada satu grup WA kami semua. Oh. Enggak, kukiranya mau kembali lagi, terulang kembali. Aku janggola lagi. Ini pikirnya lagi kan, itu di hari tua kan. Mengenang masa lalu gitu loh. Iya, itu apanya. Makanya, jadi, itu karena saya pendiam di toko-tokoin orang. Toko-tokoin orang di kampungnya. Jadi merantaulah ke sini, nekatlah. Jadi singa. Jadi singa, Jadi iya. lanteng, kayak gitulah apanya. Filosofinya ya. Filosofi lagu itu. Di sana di toko-tokoin orang kan. Dibodoh-bodohin. Dituduh yang enggak. Difitnah. Tapi Tulang, kenapa ada inspirasi menjadi anak Medan, sementara Tulang dari Santan? Enggak. Begini apanya, kalau kita di Jakarta ini dulu dibilang Batak itu anak Medan semua. Oh, kalau Pokoknya orang Batak lah. dari Iya, pokoknya Medan, anak Medan. iya. Orang-orang Medan itu semua enggak dikenal. Iya. Itu masalahnya. Jadi pas lah itu kalau dulu main Persija di sini, pasti anak Iya. Medan. Anak Iya, Medan, anak Medan padahal dari semua. Samosir ya kan? Pokoknya anak Medan Iya. semuanya. Iya. Satu lagi yang baru ini paling apa ini? Kalau saya dengar lagu Anak Nalilu. Iya. Amna Lilu udah tahu? Amna Lilu. Amna Lilu. Itu penuturan kata-katanya itu untuk zaman-zaman sekarang orang pasti susah untuk mengalapati, mengartikannya. Itu bahasa tingkat tinggi menurut kami itu. Ada seperti apa? Suhar Songol Suhar Songon Lapaman. Lapau Manuk. Suhar Songol Lapau Manuk. Buhadu Suhar. Ceritanya ini bagaimana ini, Om Bud? Inspirasinya bagaimana ini? Ceritanya begini sebenarnya itu. Jadi sebenarnya kalau yang kupikirkan waktu itu pada mencipta lagu itu, tanpa doa ibu tidak ada apa-apanya kita. Ya. Itu apanya. Tanpa doa ibu tidak akan menjadi apa-apa kita. Ya benar, itu sangat benar sekali. Jadi itu udah saya alami sampai saya disulangi kedua kali. Di meme. Di memena dua-dua itu. Di meme ibu. Baru kelihatan apa ibaratnya ada anak Medan. Jadi kayak gitu. Adalah kelihatan sinar-sinar itu.
sinar kehidupan itu udah Mulai kelihatan lah. Iya. Jadi itu saya pesankan ke anak-anak pun gitu, itu saya pesankan. Tidak akan menjadi apa-apa kita tanpa doa ibu. Luar biasa. Itulah yang berkredit. Kembali kita. Oke, untuk tulangku Freddy Tambunan. Nah, selama tulang mencipta lagu sampai di Jakarta ini, apa hanya mencipta lagu terus atau ada di bidang lain lagi? Ya, saya ngurus-ngurusin pajak gitu. Oh, cuma pajak doang. Pajak perusahaan. Iya. Jadi Untuk sudah nambah-nambahin itu. Tapi kalau ibaratnya dari penciptaan lagu ini, sekarang ini udah cukup. Cukup ibaratnya menyekolahkan anak. Sampai setinggi-tingginya luar biasa. sekarang ini. Dari mencipta lagu yang baru ya. Bukan seperti yang dulu. Jadi ibaratnya sekarang ini hanya mencipta lagu aja, ibaratnya cukup menyekolahkan anak. Hingga detik ini tulang masih menciptakan lagu juga? Masih Aktif ya? Masih. 70 tahun. 76 tahun. 76 tahun. Masih fresh untuk berpikir menulis lagu ya? Masih. Kebetulan kan lagu ini lagu daerah Batak. Iya. Mulai dari umur 8 tahun saya udah tahu saya paling apa ke seni Batak ini. Ke adat-adatnya apanya. Jadi umur 8 tahun saya udah bisa menulis aksara Batak. Oh. Dan bahasa Batak asli. Kan bahasa Batak ini kan dua. Iya. Iya. Bahasa Batak yang sebelum berkembang. Ya, itu betul. Dan Batak yang sudah berkembang. Iya. Jadi seperti bahasa Batak sebelum berkembang ini kan saya pelajari. Iya. Dua-dua huruf, tiga-tiga huruf sudah ada artinya. Kayak gitu. Apa rahasianya bisa seperti ini? Biasanya kalau di umur 76 tahun itu, ketemu sama kawan aja, ketemu minggu depan udah lupa itu. Tapi tulang masih bisa mencipta lagu itu. Rahasianya apa? Ya, saya rasa itunya cuma satu, itunya bersyukurnya. Cuman itu ada, nggak ada yang lain. Bersyukur. Bagaimana keadaan kita syukurin itu. Jangan marsak, jangan kita rasakan. Yang penting jangan memikirkan beban yang Iya. terbebani gitu lah ya. Biar Dan nggak terbebani berusaha apa itu, lateteal itu. Nah, itu yang paling perlu. Elat teal late hosom. Itu racun. Racun bagi diri kita itu. Kita simpan-simpan penyakit. Itu harus latihan itu, harus menghilangkan itu. Iya. Dan boleh Itu. tanya nih Amang Buru. Lagu yang pertama kali Amang Buru ciptakan lagu apa? Holong malap holong. Holong mata baik malap. Kalau nggak salah yang nyanyi dulu MCC. MCC. Itu pertama kali? Iya, pertama kali. Tahun 80 berapa? Pertama kali direkam. Oh iya. Kalau cipta-ciptaan apa, tapi aku udah lupa. Waktu Trio The King itu kan belum ada rekam-rekaman dulu. Tapi sudah dinyanyikan ya? Kita ciptakan dulu lagu-lagu untuk kami nyanyikan di panggung, Mbak, kata si Edu ini. Untuk diri sendiri ya? Tapi udah lupa. Enggak, yang mana? Mungkin udah NN. Iya, jangan-jangan ada lagi keluar lagu itu tapi NN ya kan? Iya. Ada, tapi kita rahasiakan. Iya. Jangan kita ini kan. Ada top itu lagu. Iya. Jadi NN tapi enggak usah. Ya udah, iya. Nah, hebat nih Amang Buru perlebas. Biarkan aja lah itu untuk amal pikirnya kan. Walaupun ada kan. Itulah kehebatan. Luar biasa. Bagaimana seorang kalau bernyanyi Amang Buru ini kurang pintar. Kurang pintar nyanyi. Tapi main gitar pun aku kurang pintar. Nah. Makanya mujizat ini bisa aku bikin lagu populer. Main gitar, cuman situ lu saya. Cuma 3 kunci. Iya, 3 kunci. Tulang main gitar. Iya. Tapi mujizat kan. Lagu ada anak Nadilu chordnya marmengo-mengo. Marmengo-mengo. Iya. Itu bisa sampai 5 chord itu.
Itu kan aku bikin itu satu tali. Oh, berarti steman bata. Iya. Oh, iya. Kalau ada miringnya satu tali. Iya. Kebetulan saya yang mengarranger yang paling Iya, itu. Dia lagi. Baru saya puas dia itu. lagi. Dia lagi. Puas sekali saya. Iya. Udah 3 season ini tulang. Udah 3 season ini. Dia lagi. Iya. Iya, benar-benar itu. Ini penciptanya, ini penatanya. Saya sudah dulu saya dengar lagu ini, "Wih, ini bahasanya luar biasa ini. Poda atau pesan yang tersimpan dalam lagu ini luar biasa. Tapi belum ada yang pas cara bernyanyi. Menurut aku sih. Ah, Menurut aku sendiri. lagu apa? Lagu Anak Nalima. Anak Nilu tuh. Terus saya panggil teman saya, Jonar. Kau nyanyikan lagu ini. Pas sekali. Aku sudah panggil pemusiknya. Aku maunya begini. Hmm. Aku ikut ngerintir. Kau yang nata itu? Aku semuanya. Karena Iya. musiknya begini. Berarti pemirsa terlambat aku mengenal dia, Pak. Iya, seandainya dia menata aku waktu itu tertata rapi semuanya. Ya, tapi besok kau yang nata aku ya. Dan setelah saya perdengarkan Amang Boru ini, Angbu ini cium saya. Kita waktu itu di BC yang Boru. Iya. Begitu lagu Amang Boru ini. Ya udah Di lain situ lah. baru menetes air mataku Iya. mendengar lagu itu. Sama aransemennya, jiwa si Jonar yang bawain. Menetes air mataku itu. Iya, memang luar biasa. Dia yang bawa ke lagu itu luar biasa. Luar biasa. Karena dapat. Dan si Jonar sendiri waktu menyanyikan lagu ini, saya tutup. Saya matiin lampu studio. Biar sampai dapat rasanya. Keluar dari udah nangis dia. Keluar dari Sampai nangis ya? ruang tik vokal. Itulah hebatnya lagu menggugah jiwa. Dan kalau nggak salah sampai sekarang pengagum lagu itu makin gila. Iya. Tapi bukan hanya kesuksesan seorang penyanyi di situ. Pencipta. Iya. Jadi menurut saya begini yang baru. Keberhasilan seorang penyanyi itu adalah bagaimana seorang penyanyi mengeluarkan isi dari otak penciptanya. Iya, mengalir ya kan, bercerita. Dan menurut saya Amang Boru sudah berhasil juga dengan lagu itu dan penyanyi juga sudah berhasil. Luar biasa, Amang Boru Freddy. Dan beberapa penyanyi top juga sudah menyanyikan lagu Amang Boru ini, termasuk Arvindo juga ya. Iya. Sakap Semerna Tulus. Ah, itu pesan. Jadi setiap lagu Amang Boru ini mengandung pesan yang sangat dalam. Jadi kalau orang mendengarnya cuma enak di kuping, kalau dilapati artinya pesannya sangat dalam. Bagaimana ceritanya itu lagu? Yang Sakap Semerna Tulus itu Amang Boru diceritakan begitu. sebenarnya itunya kan kita kan dalam perjuangan terus. Dalam perjuangan terus. Dalam melangkah hidup. Dalam langkah hidup. Jadi sebenarnya lagu itu jangan sampai putus asa lah. Iya, oh begitu ya. Soalnya melangkah ke sana gagal. Iya. Sakap Semerna Tulus. Melangkah ke sana lagi gagal. Tapi jangan pernah berputus asa. Kira-kira 76 tahun sekarang umur Tulang. Sudah berapa lagu Tulang ciptakan? Sedikitnya, enggak sampai 200. 100 sampai ya? Jadi 150-an lah. 150 bukan sedikit itu Tulang. Banyak itu. Bukan sedikit lagi namanya itu. Rata-rata lagu Tulang itu Hits semua. hits. 150 tadi Tulang ciptakan, kalau nggak ada yang hit, oke lah sedikit. Ini rata-rata hits, masih sedikit katanya. Makanya bisa nyekolahin anak. Saya tinggi-tingginya kan. Dan ya mungkin apalagi zaman sekarang ini lagu-lagu ciptaan sudah tersusun rapi semua. Rapi. Sudah ada yang menangani. Dan pencipta sudah berhak mendapat royaltinya. Royalti ya. Kita tuh cuma nunggu aja di rumah. Sudah datang. Berarti Dia datang nunggu melatang lah berarti ya. Kenteng katanya. Tiba-tiba udah datang uang Iya. di rekening tanpa kerja. Itu kan heran kita waktu itu. Ima pensiun nih pencipta. Uang pensiun nih pencipta. Tapi perjuangannya udah luar biasa dari awal pertamanya kan itunya. Sekarang baru. Bagaimana seorang Freddy Tambuna yang mau kuliah ke Pajajaran. Tapi gagal. Ke Bandung.
karena sakko atau bagaimana terlambat mendaftar, Iya. pulang ke Jakarta. Oke, ketemu si Panjaitan sama ini. Panjaitan. Di Gabung bawah. lagi Pampers. Awalnya dari kampung mau kuliah ya. Iya. Kemauan orang tua. Kemauan orang tua. Itu pada saat itu ketemu tulang sama Pampres memang terpengaruh untuk di dunia hiburan ini. Kebetulan orang itu si Benny itu langsung simpati sama aku. Dia mau belajar bahasa Batak. Kebetulan bahasa aku kan, tadi kalau bahasa Indonesia tuh nggak nyampe 1 menit. Langsung Buyar. bahasa Batak. Iya. Jadi dia itu, Dia suka ya. dia suka. Berarti ditahanlah tulang begitu, sama-sama untuk berkarya gitu. Iya sama saya. Ujung-ujungnya lupa untuk kuliah. Bukan lupa sebenarnya. Aku kursusnya waktu itu. Iya. Oh, kursus balik lagi. Biar bebas. Iya. Kursus Bon B ini. Terus apalah alasan tulang untuk orang tua menjawab yang nggak jadi kuliah ini waktu itu? Disitulah kurang cantik aku berbohong. kurang cantik berbohong. Itu bahasanya. Iya. Aku bohongin, ketahuannya. Enggak bisa. Oh, Jadi karena nggak pandai tulang berbohong ya? enggak cantik. Cantik ya. Iya. Ketahuan udah dari dulu waktu anak-anak pun aku sering berbohong, tapi ketahuan. Selalu ketahuan. Ibaratnya beli buku botanik, aku bilang. Tahu-tahunya besoknya buku ilmu tumbuh-tumbuhan. Akhirnya ketahuan, padahal sama kan, ketahuan. Jadi nggak cantik berbohong. Walaupun pada saat itu orang tua ada kecewanya juga pasti Iya. ya. Pasti. Jadi makanya aku berusaha jangan sampai berbohong. Latihan itu. Iya. Kulatih itu, ku sugesti. Supaya jangan berbohong. Ku sugesti asal supaya jujur, kayak gitu. Tapi setelah tulang menciptakan lagu, ada lagunya berhasil, masihkah pernah atau masih ditunggu orang tua kah ini lagu ini booming? Enggak ya? Atau memang sudah mereka duluan? Mereka dulu. Jadi apakah orang tua sudah tahu bahwa seorang Freddy sudah pernah tahu Freddy pencipta lagu? Oh pernah aku juara. Orang tua. Juara di Medan waktu bertanding pencipta lagu itu. Pak Iran juara 1. Aku juara 3 waktu itu. Pulang aku kantor, aku bawa piala kan gini. Gembiralah orang itu kayak gitu. Cuman itu. Berarti Belum orang stop. tua sudah berterima lah itu ya. Tidak berterima. Waktu itu di Medan finalnya. Di stadion apa itu namanya itu? Teladan. Tapi belum direkam ya? Pada saat Belum. Iya. Belum. Si Pak Iran ini juara 1. Hanya dinyanyikan di umum, dapat piala gitu. Akhirnya direkam. Tapi orang tua nggak sempat untuk mendengarkan rekaman ini? Enggak sempat lagi. Luar biasa itu berkatnya itu. Ya, karena kalau sempat masih didengarkan, masih ditunggu rekaman ini, berarti kebohongan itu masih terbayar gitu loh. Terbayar. Gitu, masih terbayar kan. Tapi Lihat anaknya berhasil di Iya. bidang yang dipilihnya. iya. Niat orang tua sekolah. Tahu-taunya anaknya jadi seniman kan begitu. Mau naik di dapur anakku seniman. Tapi kita ruang piala teater. Iya. Satu kebanggaan juga. Jadi ngomong-ngomong baru udah berapa cucu abang Buru sekarang? Cucu 1, 3, 2, 1, 6. 6 cucu. Anak. Dari anak 2 orang. Anak saya yang 2. Yang sama Helanya Perjogja. Oh, 1 orang. Jadi Helanya Marga Sitanggang, anakku ini 3 orang. Oh iya. Baru dari apa ini anaknya Oh iya. 2 orang perempuan. Jadi 6 ya. 6. Jadi bolo dia ada Batak nanti nggak sarung tua pihak yang baru. Enggak. Wah luar biasa. dah aruk sa denay deba. Adong 2 na sumuli. Oh iya betul. Itu 2 na sumuli deba. Oke. Cepat-cepatlah datang. Iya, Rok mudah-mudahan. Itu di negara itu kan. Mudah-mudahan. Dan semangat Amang Boru ini sampai tua masih berkarya. Masih sampai sekarang masih. Masih ada lagu baru nanti. Masih. Nanti kita telepon Ang Boru ya minta lagu ya. Soalnya kami mau rekaman ini masih ada waktu simpanan. Ini baru 2 baru selesai 2 udah diminta orang. Udah minta. Baru bikin lagi nanti. Nah itu luar biasa.
Boleh, boleh. Kita coba nanti kalau apa. Umur 76 tahun, coy. Ya, makanya aku bilang itunya. Sekarang kan udah banyak juga nya kalau orang-orang 76 tahun, jangankan untuk mengingat yang ditulis. Mengingat kawannya pun susah. Siapa ya? Katanya kan 76 tahun loh. Sudah teh. Sudah ya. Kalau ini luar biasa loh, masih bugar. Sering kalinya tulang ini kurasa olahraga ya. Enggak juga pernah sering. Hanya itu. Hanya bersyukur, cuman itu aja. Baru lihat sekali itu. Itunya. Saya sangat salah. Harus latihan, dilatih itu. Latih diri sendiri. Dilatih diri sendiri. Nah, Coba dulu dilatih 1 hari nggak berbohong. 2 hari. Ya kalau itu boleh lah. Kalau itu boleh. Yang apa ini tadinya ibaratnya agak sedikit sakit hati awak ke orang lain. Untuk memaafkan ini yang susah. Itu yang maksud tulang ini. Iya kan? Itu pembunuh nomor satu. Itunya. Itu pembunuh nomor 1. Aku itu yang paling susah. Latih sekali itu. Pembunuh. Kalau sampai Yang paling kejam. Udah dibikin Pak Julu sedikit sakit. Oh, tahun besok ku ingat itu. Itunya. Mengulang itu lagi. Bukan yang kita benci kesakitan. Kita kesakitan. Itunya. Itu yang paling sulit loh. Rahasia hidup panjang umur. Iya. Kembali kita. Jolo. Untuk tulang Freddy Tambunan. Sekian banyak ciptaan lagu. Sebanyak 150 lagu. Adanya ciptaan tulang itu. Salah satu ciptaan lagu itu dari kisah nyata. Kisahnya ada. Kisah tulang sendiri. Iya, ada. Yang baru dinyanyikan Pak Jonar itulah. Oh, yang kemarin Anak Dalilu itu? itu? Bukan. Apa namanya? Oh iya. Itu mengisahkan tentang Tentang ditinggal kekasih. kegagalan. Jadi ceritanya ini ketemu di kapal. Oh, cerita sendiri, Pak. Ini kisah yang barunya. Iya, Oke. iya. Ketemu di kapal. Jadi saling membantu waktu itu dulu tahun-tahun 70-an itu. Iya. iya. Ketemu di kapal. Jadi saling apalah. Komunikasi yang bagus lah. Komunikasi yang bagus lah. Nah, bercintalah. Jatuh cinta nih ceritanya nih. Pacaran lah. Jadi keluarganya nggak setuju. Aku berhubungan dengan dia kan. Dari Samosir ini. Oh iya. Nggak setuju. Jadi salah sangka keluarganya. Disangkanya adikku. Aku. Oh. Adikku ini yang paling terkenal ini. Di Siantar. Di sini. Oh, di sini. Di Jakarta. Iya, kan? Mungkin terkabarlah playboy gitu. Oh. Sampai teman-teman, bayangin aja kan teman-temannya Leni Marlina. Iya. Siapa itu? Betaria Sonari. Itu teman-temannya. Jadi ini keluarganya ini apa? Disangkanya itu. Adik Q ini yang apa? Yang Nggak suka setuju. sama dia gitu ya? Akulah dikejar-kejar lah. Disangkanya itu. Playboy itu. Iya. Jadi kandas lah. Kandas lah kan. Jadi memang udah mau nikah dia. Nikahlah. Datanglah aku ke situ. Ke pestanya. Tanpa sepengetahuan dia. Tanpa Tapi undangan. Aku cinta kali kayak gitulah. Cinta pertama aku rasain itu langsung. Iya. Iya memang. Yang susah kalau Matos mati-hati. Tos mati. makanya terciptalah lagu itu. Tercipta lagu itu. Dan ada seorang pemerhati musik merekam ulang lagi lagu itu kan kemarin. Iya. Cantik lagi. Baru-baru ini. Iya. Baru masuk YouTube. Saya juga terlibat. Si Jonar yang bawa? Si Jonar yang bawa. Supinnya Boni Gorak. Oh, berarti viral lagi lagu itu tuh. Jadi mungkinlah disitulah lagu Amang Boru ini kalau saya sendiri sih mengamati ya bukan lagu andung. Bukan lagu andung. Hei, bukan begitu. Jadi kenapa hitnya menurut saya ya sekarang hitnya semua lagu-lagu Amang Boru ini. Tahun ini paling hits lah dari tahun 2000-an lah yang baru ya. Iya. Semua naik lagunya yang sudah lama-lama termasuk yang dinyanyikan Arvindo.
Ya itu yang sudah dinyanyikan si Ervina itu yang dari Jerman. Oh, itu dulu ya. Dulu. Jadi dia khusus mau nyanyikan lagu Batak, dia dari Jerman datang ke sini, Ervina. Orang kita Cina itu. Penyanyi dari Jerman. Untuk Mintakan nyanyikan. lagu tulang Iya. untuk membawa lagu tulang. gitu? Iya. Jadi direkam loh. Jadi ada dulu kan Radio Abri. Hmm. Ada Marga Saragi di situ, kepala radio apa. Itulah yang dihubungi untuk mencari lagu. Iya. Kepala radio Abri dulu ada Iya. itu. Marga Saragi. Itulah dihubungi dari Jerman. Jadi dicarilah aku. Ketemu. Itu. Luar biasa ya. Itu. Sampai dari Jerman loh. Iya, dari Jerman. Dan sekitar 5 tahun lalu ada PH di Jakarta. Kebetulan ada sedikit lagu Amang Boru ini. Gitu. Bisa hubungin nomor penciptanya ini. Pasti dihubungin. Ada sedikit lagu sepenggal itu dipakai di lagu itu, di film itu. Pasti dihubungi Amang Boru itu. Ya 5 tahun lalu lah itu. Iya, dihubungi. Ya gitulah. Imane dokon Amang Boru tong banyak berkat dari lagu. Iya. Dari ketulusan menciptakan lagu itu. Tidak ada kebohongan. Sebenarnya lagu ini bukan ciptaan saya rasa. Ilhamnya. Soalnya datang lagu itu sesudah selesai kok jadi begini, kayak gitu heran kita. Kok jadi begini ya? Kok jadi begini lagunya? Kok bisa? Tulang sendiri penciptanya tapi bisa seperti itu ya. Jadi perasaannya. seakan kiriman. Ilham. Dititip ya. Dititip ke pabrik. Soalnya heran kita, kok bisa jadi gini? Makanya kita sesudah selesai lagu itu masih teriak gitu. Udah selesai gitu. Kalau kira-kira Tulang mencipta lagu ini, selama ini banyak lagu viral. Berapa lama Tulang itu menciptakan? Kalau yang lama nggak jadi nggak ini. Nggak Ke laut. Yang 2 jamnya. 3 jam. Baru dirapi-rapikan lah sampai 1 kayak hari. lagu Anak Nalilu itu kira-kira berapa lama? Sebentarnya itu. Paling 1 hari itu. Tapi Jadi. kalau yang udah lama selesai nggak kedengaran. Berarti ke laut lah berarti. Ke lautnya. Berarti sistem Tulang kalau mencipta cepat lagu itu tercipta berarti udah yakin Tulang itu bakalan naik ya? Sangat yakin. Iya ya. Makanya bukan ciptaan, bukan saya rasa. Ya karena berbeda ini loh. Berbeda, Pak. Kalau kemarin kita tanya ada pencipta lagu juga kan. Terkadang ada yang mau sampai 3 bulan katanya baru selesai kan. Nah kalau ini 3 jam. Kalau udah 3 bulan itu selesai ke laut jadinya enggak. Oh itu kalau Tulang ya. Kalau udah 3 bulan nggak selesai lagu Tulang. Jadi ke laut. itu bukan kiriman, karang-karangan. Enggak dari ini, enggak bersih. Iya. Seketika ya dalam satu pemikiran jernih. Jadi kalau yang datang fluk langsung kita ini kan 2 jam. Tapi merapi-rapi kan 1 hari lah gitu kan. Iya. Merapi-rapikan. Untuk finishing lah. Ya. Finishing. Biasanya itu finishing lebih lama daripada Iya. pembangunan. Iya. Dan terciptalah suatu lagu yang sangat Iya. indah. Dan setelah dinyanyikan terkaget-kaget lagi. Terkaget-kaget, kok bisa jadi begini? Nah, Heran kita. Jadi berarti kan bukan cuman kita yang bikin, ada yang ngirim. bukan ada yang campur tangan. Ada yang campur tangan. Itulah. Ya, yang maha kuasa itulah kan berikan pikiran yang luar biasa. Jadi Amang Boru mungkin lagunya di pikirannya begini, tetap. Datang siapa penyanyinya, dicontohin. Kok jadi begini? Jadi makanya saya ibaratnya harga lagu nggak sanggup saya bikin harga lagu gratis pun nggak apa-apa. Karena bukan Cuman milik kita. bukan. Itulah hebatnya Pak Fred. Karena baru kali ini loh saya jumpai seorang pencipta lagu bisa mengatakan seperti itu. Lagu gratis pun nggak apa-apa. Gratis pun nggak apa-apa. Soalnya bukan kita yang bukan milik kayaknya bukan cuman milik kita. Jadi itu kasihlah itu sama masyarakat kayak gitu. Kayak ibarat Hiburlah masyarakat supaya merolup-olup semua kayak gitu. Biar senang semua Biar pendengar. senang semua. luar biasa. Bah.
Tahu-taunya aku bikin begitu ya tambah banyak yang ngasih duit. Iya, tambah banyak. Iya, lebih bagus seperti itu lang ya. Daripada dipatok. Ya kan? Dipatok-patok. Saya pernah lihat Pak Freddy naik panggung, tidak bernyanyi, cuman berdiri aja. Tapi sawerannya sampai ke lantai begini, dikalung-kalungin. Cuman berdiri aja begini. Terus yang bernyanyi siapa? Iya, penyanyi ada di sini. Oh, penyanyi panggung gitu ya? Nyanyi anak Medan, dikalungin sampai keseret-seret. Tapi Itulah. semuanya lagunya yang dinyanyikan gitu ya. Satu lagu doang. Anak Medan itu. Itulah ke iman edok kon enak kaneng. Luar Gratis biasa. pun. Apa Iya. makin banyak yang datang. Karena saya anggap udah milik masyarakat itu, menggembirakan masyarakat. Iya. Sama rolop-rolop sudah. Kan kiriman di marlasir roha sudah ka Bang Soi. bangso hera sumoni itu. Iya. Berdialog ku pengi. Ala gabi balik. Luar biasa Iya. kan Abang Boru itu. Jadi itulah tadi itu. Jadi nggak bisa diukur dengan Iya, uang. enggak bisa. Karena Abang Boru Predi merasa itu bukan miliknya. Ada seseorang menitipkan. Ada penitipnya. Jadi kalaupun dikasih ya terima kasih. Iya. Tidak dimas. Bagaimana kau siap begitu? Kalau aku sih kayak mana aku bilangnya, memang agak berat seperti ini. Jujur aja. Banyak sekarang ini kasus-kasus seperti itu, ciptaannya beratnya dibawakan, jadi dikasuskan. Ya. Gitu kan. Gak izin kau. Gak apa kau aku penciptanya itu. Banyak itu. Tapi kalau pencipta yang satu ini, itu luar biasa loh. Bawakan aja nggak apa-apa. Gratis pun nggak apa-apa katanya. Coba. Iya. Ya paling lisensi yang klaim kita. Iya kan? Kalau kita ini kan kita cover. Nah itu. Sekarang, ya memang itu permasalahan itu sekarang masih banyak. Nggak bisa dibahas di sini, nantilah kita bahas Iya. itu. Iya. Yang jelas, sekarang untuk para pencipta seperti Abang Boru ini, datanya, lagu-lagunya sudah terdata semua, Iya. sudah terus semua, sudah ada yang mengurus. Iya, ada yang ngomong. Mengurus. Dan dia sudah dapat Royal. pensiun lah, royalti dari pensiun, nah. setiap per 3 bulan. atau Cukup setiap lah, bulan. cukup. Nah, itulah. Cukup lang ya. Cukup. Berarti nanti di belakang boleh lah. Dan kita sangat hormat dengan Abang Boru Predi ini. Kita tahu, saya juga seorang seniman. Kita tahulah, Abang Boru Predi ini seorang penyanyi yang jujur. Pencipta lagu yang jujur. Pencipta lagu yang jujur. Artinya, tidak bisa dibeli dengan hepeng. Semua tahu itu. Iya. Semua tahu Bapak Predi Tambunan. Ya lagu itu pun harus jujur. Harus. Jadi, bagaimana kira-kira lu? Kau bisa mencipta lagu begitu? Masih kayak mana aku bilangnya? Mungkin belum saatnya mungkin kedengaran lagu ya kan. Walaupun ada beberapa puluh lagu sekarang ini belum seperti beliau lah. Cuma kita perlu belajar sama beliau apa. Tadi kunci yang paling aku tanggapi yaitu menghilangkan rasa sakit hati. Nah ini kunci yang sangat Menghilangkan kosong teal late. late. Iya. Dan itu yang paling susah. Harus latihan memang. Dilatih. Jadi kalau Abang Boru sendiri, lagu yang paling Abang Boru suka apa? Lagu ciptanya? Itulah. Apa itu yang dinyanyikan Pak Jonar. Anak Nalilu. Auna Auna Lili. Lili. Nah, Itu yang paling suka ya? Iya. Itu lagu Sesudah dinyanyikan si si Jonar. Berarti itu lagu paling berkesan untuk tulang. Iya. Karena tentang orang tua Orang ya. tua. Luar biasa. Memang aku pun mendengar lagu itu, jujur aja, aku ini sekarang ini, karena ini penciptanya. Pas ku denger lagu itu memang bisa menangis. Ya memang banyak orang yang bilang, walaupun saya nggak mengerti bahasanya itu, tapi bisa kita rasakan gitu. Iya ya. Karena itu bahasa apa? Puitis zaman dulu menurut saya. Zaman dulu. Bahasa, ini mana kan yang dia memborui bahasa Batak asli. Asli. Bahasa leluhur. Karena memang artikulasinya di dalam itu sangat dalam kali. Sotung andor, jolo Malos. malos, manang punggur, jolo madabu. Artinya itu apa? Coba diceritakan dulu.
Jadi kalau ibaratnya suatu ngador jolo malos kan. Jadi unang membuat ador. Unak sampai jolo malos Saya cuan. Jadi punggur kan nak hauna busuk. Iya, Unak sampai madabu tiba. Oh. Akan busuk gitu. Aka perumpamaan Iya, pemerumpamaan. bahasa Batak leluhur di. Jadi intinya di sosok lagu ini jangan sampai ada penyesalan untuk orang tua gitu lah ya. Itu. Kesalahan-kesalahan yang kita buat sama orang tua jangan menunggu. Unak sampai bersoba ujung. Jangan sampai bersoba ujung. Itu terakhir. Ini nama terakhir ada. Permintaan maaf. Permintaan maaf. Muludang diterima biaya. Selesai. Apalagi kalau sudah marujung mulu kan nggak ada lagi. Yang luar biasa. Itulah yang saya bilang itu udah. Kita kan pergaulnya kita. Kemana-mana kita bergaul. Siapa yang tidak mesra dengan ibunya. Pasti hancur ya. Pasti hancur. Jadi kalau masih ada ibu kita, orang tua kita, Iya. sayangilah. Berikan yang terbaik buat orang tua kita. Pasti itu hukum alam kok. Ayo unang maju tutuhan. Alam, hukum alam. Iya. Tuhan sudah mengizinkan alam memberikan hukuman kepada manusia. Pasti alam menjawab. Pasti. Ilmu pastinya. Dan Kita ibu- bergaul kok. Di mana-mana kita bergaul. Kan kita baca semua. Iya. Itunya. Selama Tulang berkecimpung di dunia hiburan ini untuk mencipta lagu. Adanya lagu Tulang, salah satu lagu ciptaan Tulang itu ditolak produser waktu itu? Enggak ada. Gak ada ya? Enggak ada. Pada saat mau direkam. Kalau ibaratnya ada kan dulu kan sering kita kejar setoran. Bikin lagu, orderan. Iya. Kan ada itu. Iya. Supaya cepat dapat uang. Enggak ku kasih, enggak ini. Gagal, pasti gagal ini. Enggak ku tunjukin lah. Gak terjadi lagunya. Enggak terjadi. Oh kalau Tulang nggak yakin nggak kasih ya? Enggak. Enggak kasih itu. Karena pesanan. Oh. Tunggu yakin dulu dalam hati Iya. sendiri baru kasih. Iya. Ini pasti meledak. Bah, janganlah dulu. Ini dari hati Dari memberikan. Menang mau meledak. Kayak kan itu. Kadang-kadang kan lagu itu kan kita nggak tahu bahwa bersih apa ya. Sama kan itu kan santapan rohani. Lagu itu kan santapan rohani itu. Ibaratnya kalau kita jatuh roti, mergulu-gulu tuh kan nggak mungkin kita makan itu. Benar. Ah ini lagu nggak jujur kita bikin, masak apa juga kita bikin kan kotor. Iya. Akhirnya kita kasihlah yang kotor ini dibersihkan pemusik lah dia apa. Kalau udah bersih lagu itu pasti banyak lagu yang enak. Iya. Tapi nggak populer. Iya. Karena kotor. Batin manusia itu tidak memakan. Agak sedikit paksaan mungkin ya membuatnya itu ya. Kotor. Sama dengan roti jatuh ke tanah. Nggak mungkin lagi. Tidak makan ya. Ada pasir-pasirnya. Tapi ada juga kadang dimakan orang pulang. Belum 5 menit katanya gitu loh. Iya. Gitu juga lagu itu. Harus bersih. Harus jujur kita yang bikin. Sejauh ini Tulang mencipta lagu, mulai dari kecil katanya sudah Udah sering mengarang. Siapa penyanyi sosok panutan Tulang? Ada Trio MC ya. Tidak sih. Trio MC. trio Batak juga ya? Iya. Padahal lebih tua Tulang. Yang baru dari Iya. televisi. Karena lagu kita yang dia langsung puas kita kalau Mereka menyanyikan lagu pertama. Iya. Lagu apa lah dulu yang dibawakan Holong mereka? mengalap holong itu. Holong mata main mengalap holong. Hingga detik ini masih tetap dibawakan orang di Kidung. Iya kan? Iya. Hingga detik ini loh. Kalau ada acara-acara apa, pasti itu masih dibawakan. Dan bersyukur kita masyarakat Batak, halak Batak, kita sangat bersyukur mempunyai Amang Bur Freddy. Pencipta lagu. Bangga kita kepada beliau. Seorang pencipta lagu yang sangat jujur. Artinya jujur dalam mencipta lagu tidak karena pesanan uang. Iya. Dan semua orang tahu itu. Dan kita lihat hasilnya. Iya. Mendunia lagu anak Medan. Anak Medan,
Holong mangalap holong. Banyak lagi. Aunalilu. Aunalilu. Bukan hanya satu loh. Itu makanya aku bilang, terpasu-pasu mahita alak Batak mempunyai seorang Preri Tabunan. Orang semua amang Preri Tabunan. Boleh hati gudang. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Oke. Bahasa pulang lah ya. Dang ditutup lah itu. Ayolah kita Oke, bilang. gitu. Tutup aja pakai ini. Horas. Mari mananya ini. Mana? Bareng-bareng aja, bareng-bareng. Horas Indonesia. Horas Bangsa Batak.